Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Welcome to the English channel. Let's have a fun with English. Okay class, before we do the learning process, now we are going to do the learning contract. It is the agreement negotiated between a learner and the teacher to achieve the goal. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita akan melakukan kontrak belajar terlebih dahulu. Kontrak belajar ini dimaksudkan adalah persetujuan antara siswa dan guru dalam hal mencapai target pembelajaran atau untuk mengetahui kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa untuk semester 1 atau semester ganjil mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9. Baik, kita mulai kontrak belajar untuk semester ini kelas 9. Ada 3 kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa untuk semester ini kelas 9. Kompetensi dasar yang pertama adalah the student are able to use the expression of congratulations, hopes, and wishes. Jadi kompetensi dasar yang pertama ini adalah ungkapan congratulations, hope, and wishes. Ucapan selamat, doa, dan harapan. Ketika seseorang atau teman kita berprestasi, maka kita bisa mengucapkan selamat kepada teman kita dengan mengungkapkan kata congratulations on your success, for example, contohnya. Kemudian harapan dan wish. I hope you are happy now. I wish that you can get higher score in English. Itu umpamanya harapan dan doa. Kompetensi berikutnya, kompetensi yang kedua, yaitu pada semester ini siswa diharapkan untuk bisa memiliki kemampuan memahami dan menggunakan label sebuah produk. It is used to know the content of the products. Jadi label ini biasanya ada pada produk makanan dan minuman. Ya. Ini biasanya digunakan untuk mengetahui kandungan nutrisi yang ada dalam produk makanan dan minuman. Jadi pada semester ini siswa diharapkan bisa memahami struktur teks label dan juga bisa membuat teks label sebuah produk. Kompetensi yang ketiga, it is familiar in Indonesia. Mungkin kalian sudah tahu ya kisah legenda Sang Kuryang ini. Ya. Pada semester ini untuk kompetensi yang ketiga, kalian dituntut untuk bisa memahami teks cerita atau dalam bahasa Inggris
disebut dengan narrative text. Teks cerita bisa berbentuk cerita legenda, cerita fiksi, dan lainnya. Nanti ada struktur teksnya seperti apa. Selain memahami isi teks naratif, juga siswa bisa menceritakan teks naratif atau juga menulis teks naratif. Demikian 3 kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa kelas 9 pada semester ini. Kemudian untuk penilaian, seperti biasa penilaian sama dengan yang lain, ada penilaian harian, penilaian tugas, kemudian tengah semester, dan penilaian akhir semester untuk menilai aspek pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilan, speaking dan writing bisa dalam bentuk tugas, bisa dengan tugas membuat video ataupun menulis label, menulis cerita pendek dan lain sebagainya. Keaktifan dan kehadiran tentu ini bisa dijadikan untuk tambahan nilai. Berikutnya aturan belajar, nanti ada kewajiban siswa, ada kewajiban guru. Kewajiban siswa tentu harus mengisi absen, memberikan komentar hadir pada media YouTube sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Berikutnya siswa harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran daring berlangsung. 3. Siswa dilarang mengaktifkan aplikasi lainnya yang mendukung belajar daring selama pelajaran berlangsung kecuali jika diminta oleh guru. Siswa harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran. Apabila tidak mengerjakan, siswa harus melengkapi dengan remedi. Ada perbaikan jika tidak melaksanakan tugas. Jadi daripada nanti ada remedi, ketika diberikan tugas, langsung kerjakan hari ini. Jangan sampai ditunda-tunda. Terakhir, siswa harus menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati guru dan siswa. Sedangkan kewajiban guru harus mengecek kehadiran siswa setiap kali masuk kelas. Guru memberikan pelajaran sesuai dengan jadwal. 3. Guru memberikan penilaian akhir kepada peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut. Tugas-tugas dan ulangan harian 70% bobotnya. Jadi ini bobotnya lebih besar dibanding PTS dan PAS. PTS hanya 10%, kemudian penilaian akhir semester hanya 20%. Jadi jangan sampai melalaikan terutama tugas dan ulangan harian karena bobotnya cukup besar. Terakhir, apabila guru tidak bisa hadir selama 3 kali berturut-turut tanpa ada keterangan, siswa dapat melaporkannya kepada wali kelas dan kepala sekolah oleh perwakilan siswa. Demikian kontrak belajar sudah kita buat. Harapan Bapak, kita sama-sama bisa melaksanakan kontrak belajar ini dengan baik. Kalian tetap sehat, semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Inggris untuk semester ini. Thank you for your attention. See you next. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.